Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta tabi'in dan umatnya sampai akhir zaman. Pemirsa, ayah bunda dan anak-anakku sekalian, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang tema bersyukur kepada Allah membuat hati menjadi damai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Sungguh telah aku berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, sesungguhnya dia adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang bersyukur, yang tidak bersyukur atau kufur, sungguh Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Ada sebuah kisah tentang seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Pada suatu hari, ada seorang pemuda yang bernama Abdullah bin Muhammad. Dia tersesat dari kaum muslimin, dari pasukan kaum muslimin. Di tengah padang pasir yang sunyi, kemudian dia melihat ada tenda kecil yang sudah reot. Lalu dia menghampiri tenda itu. Setelah sampai di sana, dia menemukan ada seorang lelaki tua yang sangat lemah. Tangan dan kakinya sudah terputus. Matanya rabun dan pendengarannya juga sudah berkurang. Namun, Abdullah sangat takjub dengan lelaki itu. Karena dari mulutnya terdengar hanya zikir kepada Allah dan juga syukur kepada Allah, puji-pujian kepada Allah. Lalu Abdullah bertanya kepada lelaki itu, "Wahai orang tua, nikmat mana yang Allah berikan kepadamu sehingga membuatmu selalu bersyukur?" Dengan nada tegas namun penuh ketenangan, lelaki tua itu menjawab, "Wahai anak muda, seandainya lautan menenggelamkanku, atau gunung menimpaku, atau bahkan petir menyambar dan menenggelamkanku, niscaya tidak ada ucapan selain ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah." Lantas Abdullah bertanya lagi, "Wahai orang tua, nikmat mana yang engkau syukuri?" Lalu orang tua itu menjawab, "Wahai anak muda, tidakkah engkau lihat Allah memberikan lisan kepadaku untuk senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah. Allah memberikan hati yang tenang, dan Allah juga memberikan anak yang senantiasa menuntunku ke masjid ketika waktu sholat, dan dia menyuapiku setiap hari. Namun sudah 3 hari ini dia tak kembali. Wahai anak muda, maukah engkau mencarikannya?" Lalu Abdullah pun keluar menyusuri padang pasir. Tak lama kemudian, dia menemukan sesosok pemuda yang tergeletak dikerumuni oleh sekawanan singa dan sudah tidak bernyawa. Dengan hati sedih, hancur, Abdullah pun menyampaikan berita itu kepada orang tua tersebut. Mendengar itu, orang tua tersebut pun tertunduk dan air matanya jatuh sambil mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkanku keturunan yang tidak durhaka, yang tidak akan engkau siksa di yaumil akhir nanti." Lalu menarik napas panjang,
kemudian dia tersenyum dan meninggalkan dunia ini. Setelah itu, ada pasukan utusan dari negeri Syam datang menghampiri Abdullah dan berkata, "Wahai pemuda, tahukah engkau siapa dia? Dia adalah Abu Kilabah, yaitu sahabat Rasulullah yang terkenal dengan rasa syukurnya di setiap keadaan." Jadi, rasa syukur itu adalah bukan ketika kita mendapatkan kesenangan saja, tapi syukur itu adalah mengingat Allah di setiap keadaan, baik suka maupun duka. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah berbuat kufur. Ada sebuah doa juga, semoga mudah-mudahan doa ini yang akan membawa kita mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga Allah memberikan izin, memperkenankan kepada kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk menjadi orang yang bersyukur kepadamu, berzikir kepadamu, dan memperbagus ibadahku. Mudah-mudahan dengan doa ini yang kita baca setiap habis sholat, membawa kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sehingga hidup kita di dunia menjadi tenang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.